Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 3-minute tesis saya yang berjudul Korelasi Parameter Kuantitatif Epicardial Adipose Tissue dan Coronary Artery Calcium Score pada cardiac CT dengan derajat stenosis arteri koroner. Dengan saya, Galuh Kartika Dewi. Setiap tahun jutaan orang meninggal akibat penyakit jantung. Salah satu penyebab utamanya adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah koroner akibat proses aterosklerosis. Bayangkan, pembuluh darah koroner itu seperti pipa kecil yang memasok oksigen ke jantung. Ketika plak menumpuk, pipa ini akan menyempit. Kemudian aliran di darah berkurang. Pada tahap tertentu, kondisi ini bahkan dapat menyebabkan serangan jantung. Dengan pemeriksaan terbaru yang sering dilakukan yaitu cardiac CT, kita dapat melihat penyempitan arteri koroner menggunakan sistem Cartridge sekaligus mengukur coronary artery calcium score, burden plaknya, yang mencerminkan jumlah kalsium pada plak aterosklerosis. Namun ada faktor lain yang menarik diperhatikan, yaitu lemak yang menyelimuti jantung yang kita sebut sebagai epicardial adipose tissue. Berbeda dengan lemak tubuh biasa, EAT ini berada tepat di antara otot jantung dan arteri koroner. Kedekatan ini mungkin berperan dalam proses terbentuknya plak aterosklerosis. 132 pasien dengan kecurigaan penyakit arteri koroner yang menjalani cardiac CT diikutsertakan dalam penelitian ini. Mayoritas pasien berada pada Cartridge 4 yang menunjukkan stenosis koroner bermakna. Median usia pasien adalah 62 tahun dan usia yang lebih tua cenderung ditemukan pada derajat stenosis yang lebih tinggi. Selain itu, mayoritas 58,3% pasien adalah laki-laki. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CACS memiliki korelasi positif yang kuat dengan derajat stenosis arteri koroner. Artinya, semakin tinggi skor kalsium, semakin berat penyempitan arteri koroner tersebut. Namun, parameter epicardial adipose tissue tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan derajat stenosis. Volume EAT hanya menunjukkan korelasi lemah yang tidak signifikan dan densitas EAT tidak berkorelasi. Temuan ini menunjukkan bahwa CACS mungkin mencerminkan akumulasi plak struktural yang secara langsung menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sementara itu, EAT kemungkinan lebih mencerminkan lingkungan metabolik dan inflamasi di sekitar arteri koroner tersebut yang berperan dalam proses awal pembentukan plak maupun sebaliknya. Dengan kata lain, penyakit arteri koroner bukan hanya tentang seberapa sempit pembuluh darah tersebut, tetapi juga tentang proses biologis yang terjadi di sekitarnya. Jika CACS memberitahu kita seberapa berat penyempitan arteri koroner, maka epicardial adipose tissue mungkin memberitahu kita proses biologis kompleks tersebut yang terlibat. Dan pemahaman ini membawa kita selangkah lebih dekat pada deteksi dan pencegahan penyakit jantung yang lebih baik. Terima kasih.